wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan GPS navigasi GPS Garmin tipe 38S. Jadi sebelum kita menggunakan, kita jelaskan menu-menu yang ada di tombol-tombol yang ada di GPS Garmin 78. Jadi itu ada tombol plus, itu untuk memperbesar tampilan, minus itu untuk memperkecil, find mencari, back itu biasanya kebalikannya dari find untuk ke menu-menu halaman. Terus ada tombol menu untuk menuju ke menu, ada tombol merah untuk menghidupkan dan mematikan GPS, quit itu untuk keluar, enter itu untuk menyetujui atau biasanya kita gunakan juga untuk membuat titik poin. Terus tombol panah naik itu untuk menuju ke atas, turun itu ke bawah, samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya kita mencoba menghidupkan GPS Garmin. Tombol merah kita tekan agak lama. Muncul seperti itu. Ini proses loading. Setelah hidup seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari ke posisi GPS. Kita klik quit. Nah, ini langsung menuju ke GPS. Ini koordinatnya derajat menit detik, jadi 7 derajat 18 menit 13,3 detik. S itu lintang selatan, 110 derajat 29 menit 22,8 detik. E bujur timur. Jadi posisi kita di koordinat itu. Untuk GPS ada tulisan 13 meter adalah akurasinya. Jadi akurasi saat ini 13 meter itu untuk sinyal satelit yang diterima yang dalam lingkaran itu. Jadi masih mencari sinyalnya. Ini turun jadi 11 meter 10. Jadi kalau kita menggunakan untuk mengambil titik atau track itu sebaiknya akurasinya di bawah 5 meter. Jadi maksimal 5 meter. Jadi untuk mendapatkan akurasi yang baik. Sambil menunggu ketelitian GPS, kita akan coba langkah pertama adalah kita ke setup. Kita cek dulu sebelum menggunakan GPS. Kita pilih menu, klik lagi. Di sini ada waypoint yang paling atas, terus ada lagi, kalau kita klik ini poin-poin yang sudah pernah kita buat, kita quit. Selanjutnya kita ke setup, kita turunkan, kita pilih ini setup ya, tulisan setup, kita enter. Kemudian di sini sistemnya kita klik GPS normal. Ini untuk bahasanya, apakah kita mau ganti bahasa Indonesia atau Inggris. Tapi untuk GPS saya ini tidak ada bahasa Indonesia, jadi tidak ada pilihan, sementara kita pakai Inggris. Kemudian display kita klik. Display ini menunjukkan black dome stay on, jadi selalu tampil. Terus colornya kalau mau diganti, ini nggak usah kita ganti.
display tidak terlalu signifikan, tidak sangat berpengaruh. Kemudian kita ke map. Di sini kita pilih map. Map itu biasanya kita kalau menambah background, di sini ada map information, ini kita klik. Nah, ini ada pilihan ke bawah background GPS. Ini kita pernah membuat background BH Subah yang kita masukkan untuk cek waktu ke lapangan. Jadi di GPS nya kita kasih batas anak peta BH Subah. Nanti GPS Garmin bisa ditambahin seperti itu yang seri 78. Kita kembali back, kemudian kita ke track. Ini yang penting sekali, track. Kita enter. Yang paling atas adalah track log. Jadi di sini track log, kalau kita enter, di sini ada pilihan download record. Download record itu kalau kita tidak mau menyimpan track. Jadi begitu begitu GPS dihidupkan, kalau posisinya di record show map itu, begitu GPS dihidupkan, kita kemanapun, kita bergerak kemanapun akan terekam oleh GPS. Itu fungsinya record show and map. Tapi kalau yang download record itu artinya kita tidak merekam koordinat track walaupun GPS nya sudah kita hidupkan. Jadi teman-teman harus tahu artinya itu, karena gini, kalau kita pakai GPS posisinya download record itu apabila kita lupa menghidupkan menjadi record, entah itu record download show atau record show map, nanti tidak akan terekam. Jadi kalau kita udah jalan capek-capek kemanapun, kita ngukur batas tebangan, batas anak peta, itu tidak terekam kalau kita pakai download record. Terus sedangkan record show map itu begitu GPS dihidupkan, kita jalan kemanapun akan terekam oleh GPS. Jadi kadang kita perlu menggunakan download record atau menggunakan record. Jadi kegunaannya kalau misalnya kita mengukur batas anak peta, kita posisi record show map, terus ketemu jalan ketemu jurang gitu atau sungai yang lebar, kita tidak bisa nyebrang di situ, kita harus cari lokasi penyeberangan yang jauh, posisinya kita ganti menjadi download record. Itu artinya kalau kita jalan tidak akan terekam. Selanjutnya setelah kita melewati jembatan, kita sudah sampai ke seberang, kita klik lagi record show map. Jadi itu fungsinya. Kita pilih record show map, berarti kita merekam. Itu yang penting di sini untuk tracknya. Kita back lagi, kemudian kita ke unit ini satuannya meter dan derajat, mungkin nggak terlalu signifikan. Kemudian kita ke position format. Kalau kita klik position format, ini kita enter, ini ada tampilan sistem koordinatnya yang kita pakai, datumnya WGS 84. Ini sementara formatnya yang kita pakai adalah derajat, menit, detik. Kita bisa mengganti menjadi UTM. Kita klik kanan, di sini ada pilihan UTM UPS. Ini UTM itu satuannya meter. Kalau kita klik, kalau kita back, kita posisi ke satelit,
ini. Ini koordinatnya menjadi UTM, jadi 49. Maaf, jadi ini 44 360 91 92 47 itu 49 itu zonasinya, jadi posisi kita zonasi 49 itu untuk tampilan koordinatnya UTM. Ini akurasinya sudah 5 meter. Kemudian kita kembali ke menu lagi, ke setup, kemudian ke position format, kita enter. Misalnya kita mau menggalikan ke derajat menit, kita klik enter lagi, kita klik enter, kita ganti menjadi derajat menit detik, DDMMSS. Kita enter. Kita kembali quit, terus lagi di sini yang penting mungkin itu yang cukup penting, kita quit lagi. Di sini kita selanjutnya heading, itu kalibrasi GPS. Ini kita pilih heading, kita enter. Di sini kita pilih yang bawah, kita turunkan kalibrasi kompas, enter. Kompas yang ada di HP, di GPS sebaiknya sering kita kalibrasi untuk menunjukkan arah kompas, jadi supaya akurasinya lebih bagus. Kita coba kalibrasi kompas, jadi di sini kita pilih start, kita disuruh memutar seperti itu GPS-nya. Kalau yang kita lakukan salah itu akan bunyi step, caranya salah, prosesnya. Kita kembali lagi, kita ulangin, kita putar seperti ini. Nah, ini step complete. Kemudian ada pertanyaan pilihan continue, kita lanjut, GPS-nya suruh muter seperti ini. Step complete juga sudah betul. Kita enter continue lagi, kemudian kita suruh muter seperti ini GPS-nya. Nah, ini keliru, kita ulangi lagi. Komplit, kita ulangi lagi, putar gini, sudah betul. Kemudian kita lanjut, kita muter begini. Sorry karena muternya agak kita rekam. Kalau prosesnya sudah betul semua langkahnya kalibrasi, di sini muncul seperti ini. Kalibrasi komplit, successful. Kemudian kita oke aja. Maaf ini kurang bagus tampilannya, kita oke. Salah pencet, kita oke. Ini sudah melakukan kalibrasi. Setelah kita lakukan kalibrasi, di sini kita coba lagi
kayaknya itu yang paling penting. Untuk setupnya kita quit lagi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat titik. Untuk membuat titik kita ke posisi GPS di sini. Masih 7 meter, tapi berhubung ini untuk latihan kita nggak apa-apa, kita lanjut 6 meter, sebaiknya di bawah 5 meter baru kita minimal, di bawah maksimal 5 meter. Ini karena sulit, nggak apa-apa, kita lanjut. Selanjutnya untuk membuat titik kita pakai enter di sini, agak lama pencet. Selanjutnya kita bisa membuat titik sesuai dengan posisi GPS. Kita kasih nama di sini, kita pilih panah ke atas ke bawah, kita enter, kita kasih nama misalnya di sini rumahku RM. Untuk memindahkan pakai panah kanan kiri, rumahku spasi enter. Kalau sudah kita down. Ini kita udah memberi nama, baru memberi nama titiknya. Kalau kita mau mengganti titiknya, di sebelah kirinya kita pilih misalnya simbolnya ganti hijau, ini udah berubah. Ini lokasi koordinatnya, koordinat posisi GPS. Kita nggak usah ganti karena kita sesuai kondisi di sini. Kemudian kita down, kita akan nyimpan itu down. Kita sudah menyimpan koordinat tadi, akurasinya 5-6 meter. Kemudian kita bisa membuat koordinat atau titik, tapi tidak pada posisi GPS, tapi berdasarkan koordinat. Kalau kita enter, agak lama lagi. Di sini kita bisa, misalnya kita punya koordinat yang akan kita ambil, kita tuju itu, tapi ini tidak berdasarkan posisi GPS, jadi bisa di enter. Ini bisa kita ganti, misalnya posisinya di sini diganti 0, tadi kan 9 ya, diganti 0 jadi 10, 80 menit, enggak ada 80 karena yang paling banyak 60 ya, kita 53 menit. Sini posisi yang kita down, kemudian kita ganti yang kita simpan, kita down. Kalau sudah, kita misalnya di sini kita kasih nama coba atau coba 1 lah ya, karena ini tidak berdasarkan posisi GPS. Coba 1, kita enter. Jadi kita bisa menyimpan titik, tapi bukan berdasarkan posisi GPS, tapi berdasarkan koordinat. Ini untuk elevasinya. Kemudian kita down, kita simpan. Jadi kita udah membuat 2 titik di lokasi GPS rumahku dan tadi coba 1. Jadi nanti kalau kita membuat titik
lokasi tebangan, tanaman, itu kita ke lokasinya, kita enter agak lama, baru kita kasih nama. Itu selanjutnya kalau kita mau lihat poin yang kita buat, kita tekan find, agak lama. Di sini ada find lagi. Nah, itu ada, ini ada nama-nama titik-titik yang sudah kita ambil. Jadi ada banyak, atau kita pakai waypoint ini. Nah, ini ada rumahku, kita enter. Sini kita besarkan tampilannya. Terlalu besar. Nah, itu rumahku. Ini merekam terus gitu, jadi itu ada garis-garis, itu adalah garis karena kita sudah menghidupkan GPS agak lama. Jadi sudah, kemudian kita quit. Sekarang kita akan mencoba membuat track. Jadi untuk membuat track, sebenarnya langkah pertama kita cek dulu tadi untuk posisi kita ke menu ini, track manager ini. Kita setup dulu tadi, kita cek apakah sudah tracknya ini, apakah posisinya sudah show, apakah sudah record. Jangan sampai do not record, ini sudah show. Kita back, kemudian kita ke track tadi. Di sini track manager, di sini ada current track. Current track itu adalah tadi kita sudah menghidupkan, berarti GPS sudah merekam garis-garis selama kita berdiri. Lah, apakah tracknya itu mau tetap disimpan atau mau dihapus? Kalau mau dihapus, kita current tracknya kita enter, kita pilih, kita save dulu. Misalnya punya orang, misalnya kemarin kemana, mau disimpan kita save. Kalau enggak, kita clear. Ini di sini clear current track. Jadi kita clear aja. Jadi track yang sudah ada kita hapus karena kita nggak pakai. Kita pilih yes, kita akan menghilangkan dari 0. Kalau sudah gini, kita posisi di satelit ini, akurasi 3. Sebaiknya setiap kita mau mengukur suatu lokasi diawali dengan titik. Jadi kita buat titik awalnya di sini, enter, misalnya diawali dari Palapa, kita enter di sini. Kemudian kita jalan. Jadi selama tadi setupnya record show map, jadi kalau kita jalan, kita tampilkan map, kita posisi di map ini. Kalau kita perbesar, ini sudah merekam. Jadi kalau kita jalan gitu, nanti akan bergerak, akan menyimpan. Itu bergerak, itu menyimpan. Itu karena kita latihannya dekat aja. Sekarang untuk menyimpan track, jadi misalnya kita sudah bisa disimpan langsung ataupun tidak. Jadi kalau kita mau mengukur banyak, bisa disimpan, kita enter. Kita ke menu untuk menyimpan track, supaya nanti kalau dipinjam orang terus belum kita transfer ke laptop, nanti datanya dihapus, akan hilang. Kita track manager, di sini current track, kita save track, kita kasih nama misalnya batas
batas 1 ini. Ini kita hapus, kita kasih nama batas 1. Kita down, kita save. Nah, ini udah menyimpan tracknya batas 1. Apakah akan dihapus? Kita no aja, nggak dihapus. Jadi kita udah menyimpan track batas 1 ini. Itu cara membuat track. Terus sekarang kita untuk navigasi kita bisa pakai navigasi mencari titik gitu, lokasi gitu, kita bisa pakai seek and go. Kita enter. Di sini kita suruh menembak, misalnya kita mau ke sana, azimutnya ini kita mau menembak, mau menuju ke lokasi dengan azimut 62 derajat. Kita enter. Di sini kita pilih project waypoint. Di sini kita mau cari jaraknya berapa yang mau kita cari. Tadi derajatnya 62, misalnya kita satuannya pakai meter aja. Di sini kita enter. Misalnya yang kita cari adalah 750, kita pilih ini 750 meter, kita klik 750 meter. Ini sudah 750 meter. Jangan lupa satuan tadi diingat-ingat, ini meter. Kemudian kita down, kemudian save. Nah, kita disuruh, ini ada distance-nya 750 meter, kita suruh mengikuti anak panah ini. Jadi kita cari lokasinya jarak azimut 62, jarak 750 meter. Kita jalan, nanti mendekati jarak 10 meter GPS akan berbunyi sampai menunjukkan akurasi distance-nya ini di angka 3 atau 5. Itu kita sudah sampai ke lokasi. Itu cara mencari lokasi. Kemudian kita kalau mau membatalkan navigasi, kita klik find ini, kita stop navigasi. Kita juga bisa mencari navigasi berdasarkan titik yang sudah ada di GPS. Caranya kita klik waypoint manager ini. Misalnya dari posisi kita di rumahku, kita akan menuju ke lokasi, misalnya ini titik 082, kita klik. Kemudian kita, ini jaraknya 700 meter, ini 700 meter. Kemudian kita go. Nah, ini kita disuruh mengikuti panah GPS ini. Jadi nanti mengikuti sesuai warna garis, warna pink itu. Jadi kita suruh mengikuti, nanti akan menuju ke lokasi yang tadi, titik yang kita, kalau kita kecilkan di sini, ini titiknya. Yang kita tuju. Nah, itu jadi dari panah ini ke lokasi sini jaraknya 750 meter. Itu untuk navigasi. Jadi mungkin secara garis besarnya penggunaan GPS Garmin seperti itu. Jadi untuk lebih mahirnya nanti bisa diulang-ulang. Jadi intinya kalau mau nyetop navigasi, kita klik find, stop navigasi. Sorry, salah pencet. Stop navigasi, enter.
Jadi yang terpenting di GPS ini tadi adalah yang pertama setupnya menu. Di setup itu ada setup track, itu untuk record dan download record. Terus kalibrasi heading, ini kalibrasi GPS. Terus ini untuk position, itu hanya tampilan. Kalau kita sudah ngambil titik dengan posisi UTM, kalau mau melihat geografis nggak perlu ngambil lagi, kita tinggal ganti settingan. Itu untuk kalibrasi. Dan mungkin itu yang terpenting di sini. Terus yang selanjutnya yang terpenting adalah sebelum ngambil titik kita tentu di posisi GPS, akurasinya cek dulu, itu 4 meter, itu baru boleh kita ngambil titik. Dan untuk ngambil titik kita tekan enter, agak lama. Ini terus cara penamaan, mungkin kalau belum pernah make itu memberi nama aja kadang kita agak lama dan sering salah gitu. Jadi kita kasih nama, kita enter, di sini nulis pakai panah kanan bawah, kiri kanan down, itu untuk menyetujui. Jadi itu sebenarnya simpel sekali penggunaannya, tidak sulit. Jadi tinggal kita sering atau tidak. Demikian panduan singkat untuk pengoperasian GPS. Nanti selanjutnya kita akan mencoba mentransfer hasil GPS ke komputer supaya bisa diproses di ArcGIS. Kita overlay dengan citra satelit, kita jadikan SHP. Mungkin itu ada panduan juga untuk membuat background yang kita masukkan ke GPS Garmin 78. Nanti kita buatkan panduannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.